sahabat kita semua, pada hari ini kami dari kelompok C akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma metode biseksi dengan bahasa pemrograman Python. Perkenalkan, nama saya Angelina Elfrida Wibowo dengan NIM D10412011058. Saya Christian Jonathan dengan NIM D1041201039. Halo, nama saya Devon Rahman dengan NIM D10412011048. Algoritma metode biseksi. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kedua, tentukan nilai a dan b. Ketiga, tentukan toleransi e dan iterasi maksimum. Keempat, hitung fa dan fb. Kelima, jika fa dikali fb lebih besar daripada 0, maka proses dihentikan karena tidak memiliki akar. Bila tidak, lanjutkan. Yang keenam, hitung x sama dengan a plus b per 2 atau dibagi 2. Yang ketujuh, hitung fx. Kedelapan, bila fa dikali fx lebih kecil daripada 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Bila tidak, a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Jika b dikurang a lebih kecil daripada e atau iterasi lebih besar daripada iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan nilai akar sama dengan x. Dan apabila tidak, ulangi langkah ke-6. Untuk kodenya itu import nanti sebagai np, matplotlib.pplot sebagai plt, kemudian akan memunculkan tulisan selamat datang di program biseksi kelompok C. Kemudian akan muncul kalimat masukkan pesanan fungsi, kemudian kita akan masukkan persamaan, kemudian masukkan nilai a, b, error, maka kita akan masukkan nilai tersebut juga a, b, dan error. Kemudian def f dalam kurung s return dalam kurung fa dalam kurung persamaan yang sama dengan 0. Jika fa kali fb lebih dari 0, maka akan muncul tidak memiliki akar persamaan. Jika tidak, maka akar persamaan adalah nilai a dan nilai b. Kemudian ini nanti yang akan muncul di n, a, b, xn, fa, fb, dan fxn ini adalah berupa string. Baiklah, sekarang saya akan kembali melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa user dapat menginputkan nilai persamaan fungsi, nilai A, nilai B, dan nilai error. Kemudian dilakukan dengan def fx return eval dari persamaan yang telah kita inputkan sebelumnya. Dan terdapat juga syarat setelah menghitung fa dan fb-nya, kita akan lihat bahwa fa kali fb ini apakah lebih dari 0 atau tidak. Jika lebih dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar dan program dihentikan. Akan tetapi, jika kurang dari 0, else di sini, maka akan dilanjutkan kembali programnya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan while b kurang a dibagi 2, apakah lebih dari error atau tidak. Jika lebih dari error, maka dilanjutkan dengan perhitungan dari fa dan fb-nya. Di sini fungsi a itu sama dengan fa, fungsi b sama dengan fb. Rumus dari metode biseksi itu sendiri adalah x sama dengan a tambah b bagi 2. Maka didapatkanlah nilai x-nya nanti. Dan nilai x-nya itu akan kita hitung nilai fx-nya. Dan akan kita cek dengan jika fx sama dengan 0, maka jawabannya adalah x. Elif, kita melihat lagi persyaratan dari algoritma metode biseksi, yaitu jika fa dikali dengan fx kurang dari 0, maka hasilnya itu adalah b sama dengan x. Jadi nilai b yang telah kita inputkan di awal tadi akan dirubah dengan hasil dari x-nya. Jika tidak, maka nilai a-nya lah yang akan digantikan oleh x. Jika tidak, itu berarti fa dikali fx-nya lebih dari 0. Jawaban akhirnya adalah x. Setelah memahami coding dari
algoritma metode biseksi, maka kita akan melanjutkan dengan running dari program. Di sini terdapat juga coding untuk membuat grafiknya. Nah, sekarang kita coba dengan masukkan persamaan fungsi dari yang user inputkan. Jika kita menginputkan persamaan X X pangkat 3, kemudian dikurang dengan 7 dikali X tambah 1. Nah, kita lanjutkan dengan masukkan nilai A. Nilai A di sini kita misalkan dengan 2,5. Untuk nilai B-nya kita coba 2,6. Nah, nilai errornya di sini kita menggunakan 0,00001. Maka didapatkanlah hasil dari perhitungan angka persamaan nilai A 2,5 dan nilai B 2,6. Di sini dapat dilihat terdapat nilai iterasinya dari 1 sampai 13, kemudian nilai A-nya B, xn atau x, kemudian fungsi A, fungsi B, dan fungsi x. Pertama-tama telah kita inputkan nilai A-nya itu 2,5, selanjutnya 2,6. Maka setelah dihitung, didapatlah nilai dari xn-nya itu, yaitu 2,55. Fungsi A-nya sendiri adalah min 0,875, fungsi B-nya 0,376, dan fx-nya min 0,268. Nah, di iterasi kedua ini dapat kita lihat bahwa nilai A-nya itu berubah menjadi nilai X yang pada iterasi pertama ini. Nah, maka diketahui bahwa jika persyaratan tadi FA dikali Fx itu kurang dari 0, maka nilai B lah yang berubah. Akan tetapi di sini kita lihat nilai A-nya yang berubah. Maka FA kali Fx-nya itu lebih dari 0, sehingga A-nya lah yang berubah nilainya. Tetapi B-nya itu nilainya adalah tetap. Ketika dihitung, didapatkanlah X yang baru, yaitu 2,575. Dan seterusnya sampai seperti itu, sampai dengan iterasi ke-13. Hasil akhir dari akar persamaan dari persamaan yang ini, X pangkat 3 kurang 7X tambah 1 adalah 2,5711 dan 2,57120. Di sini dapat dilihat terdapat dua akar persamaan yang telah didapatkan, dan dapat dilihat pula juga di sini ada grafik fungsi yang diketahui titik perpotongannya dari akar persamaan. Dapat dilihat di sini adalah 0 dan titik perpotongannya itu ada di sini di antara 2,56 dan 2,58. Sehingga diketahui bahwa titik perpotongan ini tepat berada di 2,57 sesuai dengan hasil akhir yang telah kita dapatkan tadi. Maka grafik ini sudah tepat dan hasil running dari program yang telah kami lakukan ini juga sudah benar dan berjalan dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam penjelasan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.